Saat ini, helikopter telah sampai di puncak bongkahan batu di kaki gunung. Tama tiba-tiba berkata, "Ini dia. Aku sudah bisa merasakannya, dia terluka parah sekarang." Setelah itu, dia membuka pintu dan berencana untuk melompat langsung dari helikopter. Isyana tanpa sadar meraih sudut pakaiannya, dan berkata, "Tuan, karena Aryana itu terluka parah, mengapa tidak menungguku datang bersama? Aku ingin bertemu dengan tuannya setelah beberapa saat." Melihat ini, Tama membatalkan rencananya untuk melompat langsung, dan berkata, "Ada semua pohon di bawah, dan helikopter tidak bisa mendarat, atau kamu harus kembali ke area tempat ledakan membuldoser, lalu kita datang bersama." Isyana mengangguk, lalu mengendalikan helikopter untuk berbalik di tempat. Aryana di bawah batu tidak bisa menahan nafas lega ketika dia melihat helikopter berbalik dan pergi setelah mencapai puncak kepalanya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Isyana telah mendaratkan helikopter di tepi jangkauan ledakan. Setelah helikopter berhenti, dia berkata kepada Tama, "Tuan muda, aku telah menerima petunjuk." Dia adalah salah satu dari 4 Earl besar, tetapi dia berdedikasi pada Tao dan tidak melakukan banyak hal berbahaya. Hari ini, Adi meledakkan dirinya sendiri, dan para pelayan merasa pasti ada sesuatu yang aneh. Jika Tuan Muda dapat menggunakan ini sebagai titik terobosan, mungkin dia bisa membunuh untuk digunakan sendiri. Tama mengangguk ringan, dan berkata, "Jika memang ada yang salah dengan ledakan diri Adi, aku khawatir selain dari dia, tidak ada yang tahu lebih baik dari Aryana." Kemudian, keduanya melompat dari helikopter dan berjalan menuju batu besar tempat persembunyian Aryana. Aryana baru saja bersantai saat ini, dan dia ingin istirahat sejenak dan segera menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini, tetapi dia tidak menyangka akan segera dia mendengar suara langkah kaki gemerisik. Jantungnya berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hati, "Mungkinkah orang-orang di helikopter datang dengan berjalan kaki tadi?" Memikirkan hal ini, hatinya yang baru saja dilepaskan segera menutup telepon lagi. Dia sangat jelas bahwa dia terluka parah saat ini, tidak peduli siapa pihak lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat ini, dia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar langkah kaki yang mendekat tidak mendatanginya, dan berdoa agar pemilik langkah kaki tidak menemukan dirinya. Namun, doanya sepertinya tidak berpengaruh. Langkah kaki kedua orang itu semakin dekat, dan akhirnya mereka berdiri kurang dari 10 meter dari batu besar itu. Pada saat ini, Aryana sangat gugup sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Dia tahu bahwa selama dia ditemukan oleh pihak lain, dia pada dasarnya akan mati, dan pihak lain pasti akan melakukan segalanya untuk mengorek informasi tentang Black Mamba dan penguasa Inggris dari mulutnya cara menyiksa diri sendiri. Dan Black Mamba telah berulang kali mencoba membunuh keluarga Polen, begitu dia jatuh ke tangan mereka. Bahkan jika dia bekerja sama dengan patuh, itu mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, keberuntungan terakhir di hatinya saat ini adalah berharap pihak lain tidak akan menemukannya. Tepat ketika dia masih menyimpan ilusi terakhir, Tama berkata dengan suara nyaring, "Aryana, barusan kamu melihatku bertarung dengan Adi dalam kegelapan, dan sekarang kamu masih bersembunyi dalam kegelapan, bukankah itu dibenarkan?" Kata-kata Tama terdengar seperti petir di otak Aryana. Pada saat ini, berbagai pemikiran muncul di benaknya. Orang ini benar-benar menemukanku? Orang ini ternyata adalah Tama yang baru saja bertengkar dengan Adi? Tapi, bagaimana apakah ini mungkin? Aku dengan jelas melihat bahwa dia terluka parah dalam ledakan itu, dan bahkan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana dia bisa selamat? Dan, mendengarkan suaranya, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membuat jantung Aryana berdebar, dan pada saat yang sama,
dia menjadi semakin panik. Meskipun dia telah menguasai energi spiritual dan master dari para master, dia juga merasa tidak berdaya dan takut ketika firasat kematian memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Tama di luar batu melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia sedikit tersenyum dan berkata, "Ariana, kamu telah kehilangan semua kultivasimu dan terluka parah. Jika tidak ada yang membantumu, kau bahkan mungkin tidak akan bisa keluar dari lembah ini. Tidak mungkin pahlawanmu yang bijak dan perkasa bergegas menyelamatkanmu dalam waktu sesingkat itu. Daripada menunggu mati di sini dalam keputusasaan, kenapa kita tidak duduk dan mengobrol dengan baik? Bagaimana menurutmu?" Tama menyebut Lord Victoria. Ariana gemetar tak terkendali. Mengingat situasi tragis kematian Adi, dia merasakan keterkejutan dan kebencian di dalam hatinya, dan ketika dia memikirkan formasi penghancuran diri yang kuat di istana Niwannya, dia merasa lebih seperti cahaya di punggungnya. Baginya, dia lebih memilih bunuh diri di lembah sepi ini daripada kembali kepada Lord dan terus menjadi bom manusianya. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak mode pemicu yang ada untuk formasi yang ditinggalkan oleh penguasa Inggris di Istana Niwan dari 4 bangsawan. Sekarang tampaknya menggunakan apa yang disebut metode membuka Istana Niwan yang diajarkan oleh Lord adalah cara proaktif diketahui apakah hero tersebut dapat meledakkan formasi dengan pikirannya. Dengan pemahaman Ariana tentang Tuhan, dia pasti akan meninggalkannya. Mungkin selama dia berada dalam jangkauan persepsinya, dia dapat menghancurkannya kapan saja. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan lemah, "Karena Tuan Renza ingin berbicara, saya tidak mempermasalahkannya." Kata-kata Ariana datang dari lubuk hatinya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Adi dipukuli tanpa daya di depan Tama, dan dia tahu bahwa Tama jauh lebih kuat darinya. Ditambah lagi, Tama bisa selamat dari ledakan barusan, yang membuatnya merasa bahwa kekuatannya tidak berdasar, jadi dia tanpa sadar menyebut dirinya sebagai yang berikutnya. Setelah mengatakan ini, Ariana berjuang untuk berdiri. Meskipun dia telah memilih untuk menundukkan kepalanya kepada Tama, sebagai seorang biarawan, dia tidak ingin Tama melihatnya merangkak keluar dari celah di batu besar. Namun, tubuhnya telah terluka parah saat ini, dan mendaki jauh dari jarak ledakan ke sini hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, jadi ketika dia berjuang untuk berdiri, kakinya sudah gemetar seperti sekam. Ketika dia mengatupkan giginya dan mencoba melangkah keluar, tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di kaki kanannya, dan kemudian dia jatuh ke depan tak terkendali. Melihat Ariana tertelungkup di atas kerikil, dan hendak membentur kerikil yang keras dan tajam dengan keras, Tama langsung meninju tangannya ke dalam kehampaan. Angin kencang menyembur keluar dari kepalan tangan, memicu badai dengan energi yang sangat kuat. Badai itu begitu cepat sehingga benar-benar menahan Ariana, yang sudah berada pada suhu 45 derajat dan akan jatuh dengan kokoh di udara. Saat Ariana jatuh, dia benar-benar pasrah pada nasibnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, seluruh wajahnya akan lumpuh total, tapi saat ini, tubuhnya benar-benar lumpuh, dan dia hanya bisa melihat tanpa daya saat dia jatuh ke depan. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama, yang masih beberapa meter darinya, benar-benar akan menerbangkan angin kencang. Dan angin kencang ini tidak hanya tidak membahayakan dirinya, itu bahkan seperti dinding angin, dengan kuat menopang tubuhnya yang akan jatuh. Tepat ketika dia terkejut di dalam hatinya dan tubuhnya melayang pada sudut 45 derajat, dia melihat Tama melangkah ke arahnya dari sudut matanya. Dan pada saat angin perlahan melemah dan dia akan jatuh ke depan lagi, Tama sudah datang di depannya. Segera setelah itu, tubuh Ariana distabilkan oleh Tama dengan tangan kanannya, dan dengan sedikit tenaga dari tangan kanannya, Tama meluruskan tubuhnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.